Halo kawan pajak semua, selamat datang di podcast perdana aksi aspirasi kolaborasi sinergi integritas dari KPP Pratama Cirebon 1 bersama saya Dwisti Rida Malia dan Ibu Nirmala Rustini, Kepala KPP Pratama Cirebon 1 sekaligus Ketua Tim Pembangunan ZIWBK. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Jadi ini namanya program aksi. Betul sekali. Aspirasi, kolaborasi, sinergi, integritas, yaitu aksi menuju ZIWBK WBBM. Kan kita tapi udah ZWBK. Betul sekali Bu, tapi ini tujuannya nanti untuk sharing pengalaman kita dalam pelaksanaan pembangunan ZIWBK juga ya Bu ya. Oh iya, jadi kita punya program, kita harus sharing lah ya, mirroring, transfer experience kepada institusi atau unit-unit yang sedang melakukan pembangunan ZIWBK ini gitu loh. Dan kita sekarang lagi menuju ke WBBM. Betul WBBM, sekali ya gitu. Jadi ini program pertama nih ceritanya Mbak Dusti ya. Betul sekali. Jadi rangkaian podcast ini bertujuan untuk sebagai wadah sharing informasi terkait tentang proses pembangunan ZIWBK di KPP Pratama Cirebon 1 sekaligus tips and trick agar lolos mendapatkan predikat ZIWBK. Karena kemarin di penghujung tahun 2022 ini KPP Pratama Cirebon 1 telah lolos ya Bu mendapatkan predikat ZIWBK. Ya kita beri aplaus sebentar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita keras ya, luar kita biasa. Semua ya Bu. Iya betul. Nah, di episode perdana ini mungkin kita akan mulai dengan tujuan besar nih Bu dan juga latar belakang dari zona integritas itu sendiri. Silahkan Ibu. Saya mungkin kalau teori teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Permenpan RB itu jauh lebih lengkap kalau bicara mengupas tuntas bagaimana Permenpan RB ini bicara gitu. Tapi kalau saya mungkin lebih melihat di Permenpan RB yang baru yang di tahun 2021 ya, nomor 90 ini memang ada perbaikan, diharapkan adanya perbaikan kualitas dan hasil pembangunan dan evaluasi dari ZI itu sendiri. Kemudian adanya penguatan peran aktor yang terlibat. Jadi bukan hanya one by one atau orang per orang yang diharapkan, tapi semua lini itu di dalam sebuah institusi itu yang memang dia wajib terlibat gitu. Kalau saya lihat di Permenpan RB itu diharapkan seperti itu. Ini harapannya ya kalau kita baca lagi Permenpan RB-nya. Dan diharapkan juga hasil dari pembangunan ZI ini sendiri itu berdampak kepada publik. Jadi ya kalau kita mendapat predikat ZI atau kita membangun ZI ini sebenarnya harapannya tidak lain, outcome-nya adalah kepada pelayanan publik itu akan semakin meningkat. Nah ini yang saya melihatnya tujuannya kan sangat baik nih kan, karena kalau tujuannya kan ada 3 poin tuh Mbak Disti ya. Bagaimana kinerja kita itu meningkat, bagaimana pelayanan prima atau pelayanan publik kita juga semakin baik, dan budaya anti korupsi itu menjadi sebuah budaya atau culture menjadi sehari-hari di unit tersebut. Nah, kalau saya lihat wah ini tujuannya sangat baik. Jadi kenapa enggak kita benar-benar seriously untuk menekuni proses pembangunan ini bukan hanya sebatas mendapat predikat ZI, tapi memang benar-benar dalam keseharian itu menjadi implementasi teman-teman sehingga culture-nya juga berubah. Jadi siapapun nanti yang akan memimpin ya dia akan melaksanakan nilai-nilai yang diinginkan dalam proses pembangunan ZI ini kan hasilnya gitu. Jadi culture yang dibentuk, ini kan kita membentuk sebuah culture atau budaya gitu, budaya organisasi. Nah budaya organisasi kita dengan nilai-nilai yang kita miliki, kita punya corporate value yang kalau ASN itu berakhlak, apa itu berakhlak? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah ini yang nilai-nilai ini sebenarnya yang memang kita harus tanamkan, dan kalau kita lihat nilai-nilai ini, baik itu nilai ASN maupun nilai Kementerian Keuangan, itu kalau menjadi keseharian kita, kayak nilai Kementerian Keuangan apa itu? Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Kalau itu nilai-nilai perilaku utamanya aja kita benar-benar terapkan, rasanya tujuan dari ZIWBK ini bisa kita raih yang tadi 3 tadi. Gitu Mbak Disti. Jadi saya ya sangat antusias lah untuk melaksanakan pembangunan ZIWBK ini yang sudah dicanangkan oleh kepala kantor sebelumnya
pada Oktober 2019 ya kalau nggak salah ya, Oktober 2019. Nah itu kita melanjutkan, jadi saya melanjutkan estafet dari kepemimpinan yang dulu, proses pembangunannya. Apa itu proses pembangunannya? Yaitu yang dijelaskan dengan perbaikan di 6 area perubahan. Begitu. Betul sekali. Dan terkait tentang kerangka logis pembangunannya ya Bu ya, di Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 juga ada sedikit perubahan ya Bu ya, terkait tentang komponen pengungkit dan juga hasilnya. Seperti itu, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit nih terkait tentang pengungkit dan hasil komponen penilaiannya. Oh ya, kalau itu memang terlihat lebih rigid ya. Kalau diperhatikan dengan Permenpan sebelumnya, di Permenpan RB yang baru ini itu lebih detail. Menurut saya sih lebih detail dan dia menjadi lebih memandunya itu menjadi lebih clear. Karena kan dipisahkan apa itu aspek pemenuhan dan apa itu aspek reform. Nah, ini ya, aspek pemenuhan dan aspek reform. Ada 6 area perubahan yang harus kita penuhi, baik itu aspek pemenuhan maupun aspek reform, yaitu di area manajemen perubahan, di penataan tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan pengawasan. Ini yang menjadi komponen pengungkit. Namanya pengungkit kan, dia harus menjadi pengungkit nih. Karena untuk mendapatkan hasil yang 40%, berarti semua akan berproses melalui instrumen pengungkit ini. Nah, pengungkit inilah harus memenuhi aspek pemenuhan ya. Kalau saya memandangnya aspek pemenuhan itu semua ketentuan formal, hal yang wajib-wajib yang harus kita lakukan. Ada lembar LKE ya istilahnya, itu yang memang benar-benar harus kita laksanakan dan harus kita penuhi gitu. Nah, ada lagi aspek reform. Aspek reform pun kalau kita baca detail di Permenpan RB itu pun dipandu dan menurut saya lebih clear. Sebagai contoh misalnya, dulu Mbak Dusti ingat nggak sebagai sekretaris tim manajemen perubahan ya, kita ketika Permenpan RB ini berlaku, kita diskusi tentang bagaimana tentang agen perubahan. Betul ya kan? Sekali, Bu. Karena ada pemenuhannya di aspek reformnya. Iya, rata-rata kan kita kalau udah bikin SK agen perubahan selesai. Atau ketika waktu itu kalau nggak salah sebelum Permenpan RB terbit, kita sudah membuat SK agen perubahan dan program kerja agen perubahan itu sampai secara tim. Betul. Ya kan, secara tim gitu loh. Sampai saya bilang sama Mbak Dwisti, coba deh baca lagi. Ya nggak, waktu itu kita diskusi ya, coba baca lagi. Itu kalau kita perhatikan secara detail di dalam Permenpan RB, ada penjelasan di aspek reform bahwa bukan hanya sebatas membuat SK agen perubahan, tapi masing-masing agen perubahan ini dia harus mempunyai program, minimal 1 program. Semua agen perubahan, bukan sebagai tim. Jadi nggak ada agen perubahan yang cuma namanya doang gitu kan. Saya Mbak Dwisti baru, oh iya, dan kamu harusnya mengakui waktu itu ya. Betul sekali, Bu. Karena belum baca. Kebetulan Mbak Dwisti ini adalah sekretaris tim manajemen perubahan dan keseharian Mbak Dwisti ini adalah asisten penyuluh pajak. Jadi luar biasa dia melakukan kerja ad hoc. Nah, ini menurut saya di Permenpan RB bagaimana aktor yang terlibat itu semakin banyak, artinya semua bekerja itu tidak hanya tuh si saya aja yang harus kita kerjakan. Mbak Dwisti juga tidak mempunyai pemikiran seperti itu, dia juga melaksanakan pekerjaan lain yang sifatnya ad hoc dan ini akan mendapat nilai tambah buat Mbak Dwisti. Itu menurut saya sebagai contoh yang lebih clear ya. Nah, ini 60% harus kita penuhi aspek pemenuhan dan reform ini. Kenapa? Karena nilainya lumayan besar, karena kontribusinya itu 60%, ya kan? Kalau kita udah dapat nilai sempurna aja dari 60% ini, berarti kita udah dapat 60 di tangan gitu kan, berarti nilai yang dipenuhi, kalau nggak salah ZWBK itu 75 ya, Ibu nggak hafal persis gitu, mungkin bisa dilihat lagi, 75 kalau tidak salah, Bu. 75 nanti kita lihat, Ibu nggak hafal kalau aturan-aturannya, tapi mengerti tentang bagaimana filosofinya. Nah, diharapkan akan mendapatkan hasil dari pengungkit dari proses yang kita lakukan itu. Hasilnya apa? Hasilnya itu yaitu berupa pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Nah, pemerintahan yang bersih dan akuntabel dicerminkan dengan nilai persepsi. Nilai persepsi ini yaitu survei gitu, nilai persepsi, kemudian ada lagi capaian kinerja dan
selain pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pelayanan prima yang pelayanan publik yang prima. Nah, itu nilai persepsi lagi, bagaimana nilai persepsi terhadap kualitas layanan publik. Yaitu survei, Google review kita juga dilihat, itu kan jangan sampai ada nilai kurang gitu kan, ada batas juga. Survei juga nanti akan dinilai. Mungkin nanti akan kita cerita bagaimana kita mensosialisasikan, dan perlu menurut saya mensosialisasikan kepada para customer kita, apa sih proses pembangunan ZIWBK ini, barang apa gitu loh. Jangan sampai kalau di kami mungkin customernya adalah wajib pajak, mereka berpikir atau stakeholder lainnya dia berpikir bahwa pembangunan ZIWBK ini dibutuhkan hanya oleh internal kita aja gitu. Padahal menurut saya yang paling membutuhkan itu adalah masyarakat luas. Karena masyarakat luas kan akan mendapatkan dampaknya. Dampaknya apa tadi? Dia mendapatkan pelayanan yang lebih baik gitu kan. Ya, gitu. Jadi harapannya stakeholder juga akan terpuaskan. Itu. Jadi 60% dari komponen pengungkit itu kita harus rebut, dan 40%-nya dari hasil tadi. Ya dari mana dapat hasil kok bisa jadi baik? Ya dari proses tadi. Dan prosesnya itu juga kata orang nggak ujuk-ujuk gitu ya. Betul, itu secara bertahap melalui program yang kita bikin. Nah kembali kita harus mempunyai program yang jitu juga ya, jadi, supaya mengena. Pembangunan ZIWBK ini dilakukan internalisasinya tidak hanya ke dalam pegawainya saja, tapi juga keluar ya Bu ya. Dan iya, itu tadi karena kita membutuhkan hasil 40% gitu. Internal itu lebih ke pengungkit yang 60%. PR-nya juga ya lumayan ya. Kita harus menginternalisasi juga ke baik itu ke PNS, dan PPNPN juga. PPNPN itu kalau di kita ya itu ada Satpam, Pramubakti, Office Boy, mereka juga harus paham. Kadang-kadang kan nilai-nilai jadi rusak karena kita tidak melibatkan mereka gitu. Hal-hal yang kecil gitu kan itu pelayanan, karena dia bukan merasa bagian dari KPP, tidak pernah dilibatkan, ya dia menurut nggak apa-apa kali ya gitu loh kalau menurut mereka. Jadi budayanya itu juga harus ditularkan ke para PPNPN, dan ini penting gitu. Baik, mungkin setelah itu kita akan bercerita terkait tentang proses tahapan pembangunan ZIWBK nih Bu, yang sudah dilakukan oleh KPP Pertama Cirebon 1. Dari tadi mungkin sudah sedikit disinggung, yang pertama itu tahap pencanangan ya Bu ya, yang dilakukan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan, dan kita di depan stakeholder. Dan itu udah ditandatanganin jauh sebelum saya ya, oleh kepala kantor sebelumnya. Kemudian tahap yang kedua adalah penetapan unit kerja. Jadi unit kerja yang telah memberikan surat pernyataan kesanggupan, kemudian setelah memenuhi kriterianya maka akan ditetapkan untuk mengikuti proses penilaian selanjutnya. Nah, yang tahap ketiga selanjutnya adalah pembangunan unit kerja. Nah, pembangunan unit kerja ini dimulai dengan pembentukan tim kerja ya Bu ya. Mungkin bisa di-sharing sedikit terkait tentang pembentukan tim kerja di KPP Pertama Cirebon 1, apakah memang melibatkan seluruh pegawai atau bagaimana seperti itu Bu? Kalau tim pembangunan ZIWBK-nya sendiri, saya lihat itu kan bagian dari champion yang kita pilih ya untuk membantu kepala kantor untuk melakukan proses pembangunan ZI ini sendiri gitu. Nah, saya sendiri secara pribadi menunjuk sebagai ketua tim pembangunan, karena saya pikir kan ada beberapa itu sih silahkan aja, karena bagi unit-unit juga variasinya kan macam-macam. Ada yang dia menunjuk anggotanya sebagai ketua, misalnya salah satu kepala seksinya misalnya, itu sih silakan aja. Tapi buat saya pribadi, saya sebagai ketua karena mengharmonisasi bagian-bagian semua kepala seksi, supervisor, pelaksana, dan semua komponen yang ada di KPP Pratama Cirebon 1, ya kita perlu harmonisasi seorang leader, top leader menurut saya. Itu pendapat pribadi ya. Silakan kalau teman-teman mungkin ada yang dia sebagai pengawas, ada yang sebagai pembimbing, tapi kalau di sini saya memang hadir sebagai ketua pembangunan, jadi mandornya itu ya saya sendiri, karena menurut saya tugas saya sebagai pemimpin yaitu nanti akan menghidupkan suasana bagaimana proses pembangunan ZI itu bukan hanya sekedar formalitas, kemudian menggerakkan juga semua komponen tadi supaya mereka juga bersemangat untuk melakukan pembangunan ZI ini, dan juga untuk mengarahkan gitu kan. Jadi ada hal-hal yang mungkin ketika kita membuat sebuah inovasi untuk memenuhi aspek reform tadi, ada hal-hal yang kita harus sinergikan antara satu tim dengan tim yang lain kan, kadang-kadang ada irisannya, supaya nggak overlapping. Kalau nggak kan masing-masing tim
bekerja masing-masing jadi nanti nggak terarah. Padahal itu programnya harus bersinergi. Misalnya contoh salah satu inovasi kita itu kegiatan UMKM. Kita kan ada booster campaign, public campaign-nya namanya Harbolkum, Hari Belanja Online Produk UMKM. Nah mungkin teman-teman kalau mau searching di Google tentang Harbolkum itu juga bisa gitu, Hari Belanja Online Produk UMKM ini. Itu ada 2 area yang kita masuk, yaitu organisasi tata laksana dan pelayanan publik. Mungkin kalau sekedar bazar itu kita masuk ke wilayah pelayanan publik. Tapi ketika kita bicara tentang digitalisasi UMKM-nya, nah itu kita sudah bekerja sama dengan Tech Center UGJ sehingga ada end-to-end enabler buat si UMKM. Itu kita masuk ke wilayah organisasi dan tata laksana. Nah berarti itu kan beririsan gitu loh. Karena bagian kalau kita lihat, oh kenapa masuk ke organisasi dan tata laksana itu masuk digitalisasi masuk ke sana. Baca lagi Permenpan RB-nya. Ternyata di sana untuk memenuhi salah satu aspek reform ada program-program yang menuju ke arah digitalisasi. Jadi memang ruh dari Permenpan RB-nya itu benar-benar harus kita lihat gitu, kita baca dengan tumak nina ya. Oke, kemudian tahap selanjutnya nih Bu, setelah pembangunan unit kerja yaitu adalah tahap pemantauan pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh kita sendiri dan juga tim penilai. Nah dari kita sendiri kan ada yang namanya monitoring dan evaluasi ya Bu ya, di mana rencana kerja selalu kita monitoring dan evaluasi secara berkala seperti itu. Karena meskipun kita sudah lolos ZIWBK juga, kita tidak bisa diam begitu saja sampai di situ ya Bu, harus ada step selanjutnya yaitu penilaian menuju WBBM apabila telah selesai WBK seperti itu. Jadi tidak pernah putus ya Bu. Oh iya, dan menurut saya terus terang orang yang bersedih kalau program ini bubar. Saya salah satu orang yang akan sedih karena menurut saya ini sangat baik karena kita benar-benar dipandu. Jadi kita arahnya itu sama, langkahnya sama gitu loh, sebagai ASN ya, sebagai instansi pemerintah gitu, sebagai instansi pemerintah. Nah, langkah yang Ibu lakukan, yang kita lakukan lah gitu, sebenarnya sudah kita mulai jauh pada saat dulu di awal ketika kita proses pembangunan ZI untuk menuju WBK. Itu kita membuat buku yang namanya buku transformasi dan inovasi. Kan kalau aspek pemenuhan kan kita tinggal menunggu apa contoh ketentuan formalnya seperti apa kan, kita ikutin aja. Tapi kalau yang namanya inovasi aspek reform itu kita harus tetap kawal supaya nanti kita tetap bisa monitor. Mungkin kita bisa lihat di sini kita punya buku namanya buku transformasi dan inovasi. Nah disinilah bentuk salah satu contoh pengawasan, monitoring dan evaluasi kita supaya tone dari pembangunan ZI ini sendiri tetap berkelanjutan, sustainable gitu loh. Jadi apabila ada inovasi yang usang, yaitu kita bisa hilangkan dan setiap awal tahun kita akan evaluasi, kita akan munculkan inovasi yang baru. Jadi kalau misalnya memang itu juga inovasinya juga tidak menarik, ya kita reborn, kita sempurnakan seperti apa gitu. Nah kita juga mencoba untuk introspeksi diri dan mengevaluasi dari apa yang menjadi masukan-masukan tim penilai waktu kita dinilai. Pada saat dinilai kan banyak tuh masukan-masukan. Nah itu saya catat dan saya masih ingat poin-poinnya. Itu akan kita sempurnakan, akan kita tuangkan di buku transformasi dan inovasi ini. Dan maybe juga di tengah jalan ada inovasi baru lagi yang kita juga terpikir, oh ini kayak ruang podcast ini kan baru ya. Betul. Ini kan akhir Desember. Ini waktu kita penilaian kayaknya belum kan? Belum ada. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin nanti pada saat kita WBBM ini bagian yang menjadi inovasi baru kita gitu. Kita sudah mempunyai ruang podcast sendiri yang dedicated sehingga tim penyuluh kita dan teman-teman ketika kita mau melakukan hal-hal yang kreatif yang sifatnya online seperti ini salah satu inovasi juga yang tadi program aksi, ya kan? Aspirasi, kolaborasi, sinergi, integritas menuju ZIWBK dan WBBM. Jadi mungkin tidak semua unit, instansi pemerintah, oh main yuk kita ke KPP Pratama Cirebon 1, mereka sudah ZIWBK misalnya kan, coba kita tengok kan menyangkut energi juga kan, harus datang, harus ketemu, harus main. Walaupun kadang-kadang
pertemuan secara offline juga beda. Betul. Gitu kan. Silakan kalau dia mau berkunjung ke kami, melihat bagaimana suasana KPP kami, ya kita juga sama. Kami juga melakukan studi banding ya, kita juga melakukan studi banding melihat KPP-KPP yang sudah WBBM gitu. Nah, online ini juga ini salah satu bentuk inovasi gitu. Siapa tahu orang, coba kita cari jurus tips and trick bagaimana lolos ZIWBK gitu. Nah, itu kan juga bagian dari inovasi kita mensosialisasikan, mentransfer experience kita secara online, dan ini ya murah meriah juga ya Mbak ya gitu. Tapi offline menurut saya perlu. Jadi kita bisa melihat waktu itu teman-teman PPN Kejawanan ya datang ke kantor kita, dia melihat bagaimana semua ruangan-ruangan kita itu kita namain dengan nilai-nilai kita, yaitu ada aula integritas, ada aula profesionalisme, sinergi, kesempurnaan, itu kita punya nilai, dan di dalam ruang-ruang aula kita itu ada perilaku-perilaku utama. Perilaku utama itu buat saya pribadi ya, setidaknya teman-teman kalau saya ingatkan tentang profesionalisme, dia mengerti apa sih poin-poin profesionalisme itu. Nah, itu harus kita ingat. Apa nilai perilaku utama misalnya profesionalisme? Oke, yang pertama ini mempunyai pengetahuan dan keahlian yang luas. Jadi orang yang profesional itu dia harus mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, baru lo bisa dibilang profesional. Betul, dan bekerja dengan sepenuh dan dia hati. harus bekerja dengan hati gitu. Itu dalam banget makna profesionalisme. Nah, nilai ini itu ditempelin di dinding kan kalau kita. Nah, ini buat teman-teman harus diingat. Semua pegawai itu wajib mengetahui, karena itu juga nanti akan jadi bahan pertanyaan para tim penilai. Kamu tahu nggak apa nilai perilaku utama profesionalisme? Termasuk apapun yang ditempel di dinding. Jadi bukan hanya sekadar jargon, bukan hanya sekedar tempelan. Kalau saya lihat tim penilai menginginkan bahwa apa yang sudah kita taruh itu ya kita harus memang benar-benar menguasai dan paham gitu. Ya termasuk inovasi ini bukan hanya kepala kantornya yang paham, kepimpinan unitnya, tapi semua pegawai juga mengetahui apa sih program-program ini. Nah, ini memang pelan-pelan, tapi kalau memang program ini memang benar-benar kita kerjakan dan dalam keseharian itu kita memang lakukan, menurut saya mereka pasti akan familiar, dan ketika ditanya ya dia siap menangkis semua pertanyaan, menjawab semua pertanyaan dengan tim penilai. Itu lumayan juga ya. Tim penilai 30 menit paparan. Betul. Itu Bapak Ibu kita paparan 30 menit itu kan. Terus dengan bahan yang mungkin banyak, dan kita juga harus punya pintar-pintar memilih ya Bu ya? Jadi kontennya juga harus dapat, openingnya tidak membosankan juga gitu kan. Kita juga diakhiri dengan yel-yel ya, ada lagu anti korupsi waktu itu ya. Yel-yel kita. Nanti mungkin di akhir sesinya nanti kita setel lagu anti korupsi kita. Dan itu bagian dari inovasi juga. Ya hal-hal yang kecil aja. Tidak melulu membuat sistem, karena kalau kita kan kantor pusat sudah mempunyai tim IT sendiri kan. Jadi ya kita tidak perlu. Baik, jadi selain aspek-aspek pemenuhan yang di LKE ya Bu, kita juga harus memiliki inovasi-inovasi. Dan seluruh area perubahan ini, dari 6 area perubahan ini juga harus memiliki inovasinya masing-masing ya Bu ya. Dan di KPP Pertama Cirebon 1 pun sudah terlaksana semuanya, dan mungkin Ibu bisa memberikan poin-poin pentingnya nih atas inovasi-inovasinya. Tadi udah disampaikan sedikit ya, mungkin ada inovasi-inovasi lain yang bisa di ATM sama instansi lain atau hasil ATM kita juga seperti itu Bu. Kalau mau semua mungkin harus main ke KPP Pratama Cirebon atau kita diundang gitu kan. Tapi kalau untuk satu mungkin yang paling susah sebenarnya di penguatan akuntabilitas kinerja, karena itu bicara dashboard, kita sudah punya sistem dan sistem itu ada semua gitu. Jadi paling kita membuat bagian-bagian. Kita kan juga punya teman yang bisa ngerti tentang membuat dashboard by Excel. Nah, itu bisa kita lakukan di dashboard penilaian kinerja. Jadi kita lakukan kalau biasanya kan tidak ada misalnya waktunya. Nah, ini kita misalnya tiap minggu gitu, sehingga kita bisa mengevaluasi setiap minggu. Mungkin itu kalau kita kan kemarin membuat sebuah dashboard seperti itu ya, dan itu kita digitalisasi. Dan memang kalau ada nilai digitalisasi itu poinnya akan menjadi lebih besar, lebih tinggi. Apa ya, ini podcast salah satu, kita ada podcast setengah satu ya, terus ngerujak ya itu kerjanya Mbak Dwisti. Terus ada Sinola, sistem notifikasi layanan perpajakan, itu bagaimana kita memberi notif kepada para wajib pajak bahwa pelayanannya udah selesai.
Kemudian taman pajak ya. Nah, ini taman pajak yang mungkin kita kerjasama dengan Pemda, kita dikasih sebuah area dan satu-satunya mungkin di Indonesia, tapi itu menjadi PR dari tim penilai harus lebih disempurnakan karena kan judulnya keren, taman pajak ya. Mudah-mudahan kami punya energi dan bisa bekerja sama kembali dengan Pemda atau stakeholder lainnya. Mungkin yang paling keren ya di UMKM ya, BDS Sustainable ya kita lakukan, dan terus terang memang kami sangat konsen, sangat konsisten untuk melakukan public campaign terkait Harbolkum, Hari Belanja Online per UMKM. Dan itu kegiatannya memang udah lama sekali ya, inovasi itu mulai 1 September 2021 itu. Jadi umurnya juga udah mau hampir 2 tahun nih 1 September ini. Nah, itu juga kita mulai dari kecil-kecilan, cuma BDS yang sederhana ya, Business Develop Services yang sederhana. Terus kemudian kita tingkatkan, kemudian bekerja sama dengan BI mengambilnya juga menjadi sebuah inovasi, bekerja sama dengan marketplace lokal, dengan tech center UGJ, salah satu tech center, dan mungkin nanti akan banyak tech center lain yang akan kita libatkan. Dan inovasi ini kita tingkatkan menjadi kegiatan Kemenq 1 Ciayo Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan peduli UMKM. Nah, kita singkat KSCPU waktu itu karena biar ada ciri daerah mana yang melakukan. Nah, ini juga kita laksanakan 1 September 2022 ya. Pas sekali umur Harbolkum 1 tahun, itu kita melaksanakan kegiatan KSCPU ini. Nah, ini juga ternyata inovasi ini menarik bagi kantor pusat dan buat perwakilan atau provinsi. Teman-teman Kamil pun ini menganggap sebagai sebuah inovasi yang layak untuk diteruskan dan diangkat, terus diinovasi dan dimirroring oleh teman-teman lainnya. Dan harapan kami Kemenq 1 manapun nanti akan melakukan ini hal yang serupa, jadi dengan bekerja sama bersinergi dengan satker-satker Kemenq yang lain, baik itu dengan KPPN, KPKNL dan BC, kita melaksanakan kegiatan UMKM ini itu lebih nilainya itu lebih akan menjual, dan menurut saya itu sangat bagus. Ini kita akan melaksanakan sebentar lagi. Jangan lupa tanggal 6 dan 7 Juli 2023. Betul, kita siap-siap dilakukan secara online dan juga offline ya, Bu, ya? Hybrid jadi hybrid, ada online dan offline. Offline ya kita akan ada bazar karena tetap juga ya ternyata kalau ada human touch-nya itu lebih terasa maknanya. Nah, itu mungkin yang paling menurut saya sebuah inovasi yang bergulir terus dan sangat kami maintenance dan kami jaga. Dan terakhir ternyata ada penelitian dari teman-teman penyuluh pajak kantor pusat sama dosen dari STAN terkait bagaimana kita menggerakkan jaringan untuk melakukan kegiatan peduli UMKM ini dan masuk dalam sebuah jurnal ya. Jurnalnya terbit di Universitas Brawijaya. Terima kasih untuk teman-teman yang melakukan studi kasus di KPP Pratama Cirebon 1. Semoga bermanfaat sih harapan saya. Betul. Nah, jadi inovasi ini memang tidak melulu soal aplikasi atau sistem tidak seperti melulu, ya. Ada program-program seperti Siap Pajak juga, Bu, dan juga yang ketok tular integritas ya, Bu. Oh iya. Kebetulan Mbak Dwisti itu yang pegang karena itu masuk ke manajemen perubahan. Itu salah satu mungkin itu manajemen perubahan, agen perubahan. Betul. Agen perubahan kita mempunyai beberapa agen perubahan dan kita alignment kan agen perubahan ini dengan reformasi perpajakan. Jadi agen perubahan itu dia sebagai clerk itu adalah sebagai komunikator, sebagai license, sebagai advokat, sebagai resident manager, dan dia juga sebagai coach juga. Nah, ini yang terus ini kalau programnya benar-benar kita jalankan dan agen perubahan ini benar-benar akan memberi makna, memberi warna di KPP Pratama Cirebon 1. Kalau aplikasi kertas yang mungkin lebih kepada ke pemuatan pengawasan. Jadi bagaimana teman-teman itu peduli dengan teman-teman yang lainnya supaya kita juga tidak ada upaya pencegahan itu kita lakukan. Jadi jangan sampai terjadi pelanggaran kode etik atau kode perilaku. Jadi sebelum teman-teman melakukan kita saling mengingatkan. Mungkin bentuknya seperti multi level marketing, ada upline dan ada downline. Seperti itu ya. Jadi menerapkan nilai-nilai knowing your employee. Knowing your employee. Ya, itu bagian dari knowing your employee. Jadi salah satu kegiatan kita. Yang paling penting menurut saya sih komitmen integritas pimpinan. Betul. Itu. Nah, itu kalau di kita sendiri kan dipandu dengan SE 40 sebenarnya kan, bagaimana ada deklarasi atau ada komitmen dari
pimpinan, tapi di KPP Pratama Cirebon 1 bukan hanya eselon 3-nya, tapi eselon 4 dan supervisornya pun melakukan KIP ini. Dia harus menjadi role model, menjadi teladan. Jadi dia juga kadang-kadang menjadi trainer juga. Jadi memang fungsi leader di sini menjadi bagian yang sangat penting ya. Baik, tadi kita sudah bahas banyak ya Bu ya, tidak terasa nih sudah bahas banyak terkait tentang tadi aspek pemenuhannya, inovasi-inovasi yang ada di KPP Pratama Cirebon 1 juga. Untuk di episode perdana ini mungkin itu sudah cukup ya Bu ya, untuk kulit-kulitnya. Nanti kita harus bahas lebih detail lagi sih Bu, terkait tentang 6 area perubahan itu mungkin dengan narasumber lain juga ya Bu ya. Boleh, ya nanti kita tetap ngajakin, mungkin bisa juga dari teman-teman yang lain, dan bisa juga kita undang nanti teman-teman instansi pemerintah yang lain yang dia juga punya pengalaman dan dia sukses untuk meraih predikat ZI, WBK ataupun WBBM. Nanti kita undang, terus kita berbagi pengalaman. Oh mungkin bisa ya hal-hal yang kecil kan ada juga mungkin yang ngambil manfaat dari sana. Ya mudah-mudahan itu akan mendapatkan manfaat lah semuanya. Baik. Gitu. Nah sebelum kita close di episode perdana ini Bu, mungkin ada closing statement dari Ibu Nirmala untuk sesama instansi pemerintah nih yang sedang dalam proses pengajuan ZIWBK. Kalau saran saya ya memang sebuah pembangunan yang namanya pembangunan itu bertahap, tidak ada pembangunan itu yang ujuk-ujuk dan langsung jadi. Nah dalam proses bertahap ini ya kita pelan-pelan melakukan semua aksi-aksi kita itu dan jangan pernah sungkan atau segan untuk melakukan mirroring atau sharing ataupun juga mencontoh yang lain atau kita juga berbagi sama orang lain. Jadi ATM tadi ya, amati, tiru dan modifikasi. Dan sosialisasi itu paling penting juga. Kenapa? Karena ada beberapa stakeholder ataupun kalau kita customer itu wajib pajak ya dalam hal ini ketika kita melakukan sosialisasi, mungkin Mbak Wisti masih ingat mereka, oh ini surveinya buat apa ya Bu? Ini surveinya apa? Ini buat instansi yang dia ternyata tidak baik memberikan pelayanan. Jadi dikira itu pelayanan bukan untuk unit kita dilakukan survei, tapi untuk semua jenis pelayanan. Oh bukan, karena kan Permenpan dia bilang kan, oh bukan Pak, ini unit kami aja. Nah itu yang kenapa kita perlu untuk melakukan sosialisasi kepada calon-calon yang akan berikan survei. Karena tadi gitu, karena ternyata banyak yang belum paham tentang tujuan dari pembangunan ZI. Dan ada makna yang harus kita sampaikan kepada mereka bahwa tujuan pembangunan ZI ini sebenarnya bukan tujuan kita pribadi, tapi bukan kita instansi kita, tapi itu kepentingan wajib pajak juga kalau kita berarti. Jadi kalau kita kinerjanya baik, terus pelayanannya baik, tidak ada budaya kita juga budaya anti korupsinya juga kuat gitu kan. Kita melaksanakan nilai-nilai semua itu, WP juga akan senang dan WP juga akan terasa semuanya. Nah ini yang kita perlu jaga ya, tidak luput kita juga berdoa juga ya, dan setelah kita ikhtiar ya kita tawakal. Dan jangan lupa teman-teman yang mau dinilai itu jangan lupa jaga kesehatan, karena pada saat paparan kita membutuhkan energi yang cukup besar ya. Kita harus siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin ya kita secara fisik dan mental juga harus dijaga gitu. Dan teman-teman juga harus disosialisasikan apa tujuan pembangunannya itu, dan ya memang harus bertahap sih, tidak ujuk-ujuk. Ya mudah-mudahan kita berdoa teman-teman yang sekarang lagi melakukan proses penilaian berhasil dan tetap mendapat predikat itu. Setelah mendapat predikat itu, predikatnya akan dijaga, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tujuan kita untuk mencapai 3 poin penting tadi, kinerjanya baik, kinerjanya tinggi, pelayanan prima, dan budaya anti korupsi. Nah, kita juga kan perlu dukungan nih kepada para kawan pajak gitu kan, para stakeholder dan teman-teman yang instansi pemerintah yang terus bersinergi sama kita. Kita juga senang mendapat kunjungan kemarin dari instansi-instansi dari luar juga terkait pembangunan. Kalau kita udah ZIWBK berarti kita akan menuju WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, ini yang kami juga perlu dukungan penuh
dan insya Allah tun itu akan terus kita jaga supaya nggak turun gitu. Saya kira itu Mbak Dwisti. Baik, jadi jangan lupa kan Pajak untuk tetap dukung terus KPW Pertama Cirebon 1 dalam mempertahankan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, untuk episode perdana ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Mungkin kita yel-yel dulu nih Bu ya dari KPW Pertama Cirebon 1. Kita punya salam Trengginas ya. Betul. Gimana salamnya KPW Pertama Cirebon 1? Salam Trengginas. Terampil menggawe integritas tanpa batas. KPP Pratama Cirebon 1 kudu bisa juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.